Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back Usman Top Channel. Pada video kali ini aku akan melanjutkan cerita Daniel dan Profesor Hellsing episode kedua. Simak baik-baik ya. Setelah kota itu dikuasai robot-robot gila yang mengerikan, kepolisian membentuk tim secara terorganisir untuk menangani konspirasi robot yang dibuat Profesor Hellsing. Tim dibagi menjadi 3 kelompok sebagai strategi jitu. Tim yang pertama, tim yang mencari tersangka kasus robot, Daniel dan Profesor Hellsing. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim yang kedua adalah tim yang memasuki area robot atau mata-mata untuk mengamati gelagat dan mencari kelemahan para robot-robot. Tim ketiga yang akan bergabung dengan tim kedua yang akan menyerang dan melumpuhkan robot monster setelah diadakan rapat yang intensif dan rahasia. Tim investigasi kepolisian di luar kota mulai bergerak. Tim pertama akhirnya bisa menemukan Daniel yang tinggal di luar kota robot. Sejak mendapat keuntungan dari penjualan robot, Daniel tinggal di kota Novogos yang jarak tempuhnya harus melewati 10 kota dari kota robot dan 8 km dari kota kepolisian yang menangani kasus robot gila itu. Di mana dalam rapat tersebut dibicarakan bagaimana caranya agar bisa menemukan Profesor Hellsing secepatnya. Namun, pertanyaan terbesar adalah kemana mencari Profesor Hellsing, sementara keterangan yang didapat dari para pelapor dan Daniel rekannya sangat minim sekali. Dari satu pertanyaan yang dilontarkan salah satu anggota tim pemburu Profesor Hellsing, ada sebuah pertanyaan yang bisa menjadi kunci jawaban. Kemana Profesor Hellsing? Siapakah sebenarnya Profesor Hellsing? Pertanyaan inilah yang harus kita temukan jawabannya. Ada sebuah pertanyaan yang bisa menjawab kunci jawaban kemana mencari Profesor Hellsing, yaitu kita harus mampu menjawab siapakah sebenarnya Profesor Hellsing. Pertanyaan inilah yang harusnya kita temukan terlebih dahulu untuk menjawab kemana kita akan mencarinya. Agar kita bisa menemukan Profesor Hellsing, jawab salah satu personil tim menanggapi. Bagaimana kita bisa tahu siapa Profesor Hellsing sementara dia sudah menghilangkan jejaknya? Jawab satu di antara personil tim yang lainnya. Masih ada celah untuk menemukan Profesor Hellsing. Jawaban dari anggota personil yang lain lagi. Semua tim kompak merespon jawaban ini. Bagaimana caranya? Jawab dari personil tadi: menginvestigasi robot Profesor Hellsing. Bukankah dari keterangan Daniel kita menemukan titik jawaban dari teka-teki masalah ini? Semua robot dibuat menyerupai pemesan atau bentuk orang yang ditiru. Robot-robot itu adalah replika pemiliknya. Jadi menurut dugaan kuat saya, robot Hellsing kemungkinan menyimpan riwayat hidup Profesor Hellsing sebagai memorinya. Jawab salah satu personil tim yang memiliki ide tersebut. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan robot tersebut? Jawab personil yang memiliki ide. Ketika kita memasuki kota tersebut, kita pasti dianggap orang asing. Kita yang bisa menjadi tawanan mereka. Jadi, jangan di antara kita yang menjadi umpannya. Sama saja masuk ke lubang buaya, kita belum hafal medannya. Kita hanya menduga-duga saja dari kejauhan. Dia personil yang lain. Lalu siapa yang akan menjadi umpannya? Semua tim terdiam, berpikir keras siapakah yang pantas menjadi umpan jitu untuk membawa robot Profesor Hellsing keluar dari markasnya. Apakah yang pantas yang akan menjadi umpan jitu untuk membawa robot Profesor Hellsing keluar dari markasnya? Setelah mereka berpikir keras selama beberapa jam, akhirnya ada satu ide jitu yang keluar dari mulut salah satu tim personil pemburu Profesor Hellsing. Dan ide tersebut adalah Daniel. Daniel lah yang akan menjadi umpan kita. Dengan skenario sebagai berikut. Personil yang memiliki ide menjelaskan dengan gamblang. Seperti ini,
Daniel akan datang ke sana bukan sebagai manusia tapi sebagai robot. Kita akan menambahkan ilusi telinga buatan serupa dengan robot, telinga runcing. Setelah itu, Daniel berkunjung menemui robot Profesor Helsing sebagai mantan rekannya. Daniel mengundang Profesor Helsing dalam acara ulang tahunnya. Di acara tersebut, kita berpura-pura sebagai teman atau tamu Daniel dalam pesta ulang tahunnya. Nanti kita tunggu kode dari Daniel kapan melumpuhkan robot itu bisa mengambil data memori robot tersebut. Jadi, dalam hal ini, Daniel menjadi umpan sekaligus yang memimpin kita dalam penaklukan robot Profesor Helsing. Apakah dia mau? Jawab personil tim. Dia harus mau, karena dia juga punya tanggung jawab secara moral terhadap kasus ini, meski dia juga korban tipu daya Profesor Helsing gila itu. Daniel pun akhirnya dilibatkan dalam tim pemburu Profesor Helsing. 2 hari kemudian, Daniel mengendarai mobil pribadi memasuki kota robot monster. Ia datang sebagai robot Daniel. Ia memasuki kota tanpa hambatan. Ia bertanya kepada salah seorang robot di sana, apakah dia tahu rumah Profesor Helsing? Tentu saja, aku tahu rumah Profesor Helsing. Semua orang di kota ini tahu siapa Profesor Helsing. Dia adalah raja di kota ini, jawab manusia robot. Daniel yang mendengar jawaban manusia robot merasa ngeri dengan imajinasi Profesor Helsing yang liar, membuat robot replikanya berambisi menjadi raja. Kemudian Daniel meminta robot manusia untuk mengajarinya cara menemui raja. Apakah ada etika yang harus ia lakukan agar tidak menyinggung raja? Sebab Daniel berkata ia belum pernah menemui raja selama ini. Maka robot manusia itu mengajarinya cara bertemu raja dan mengantarkan Daniel menemui raja di kediaman istana sang Raja Helsing. Raja robot tersebut. Ketika sampai di alamat yang dituju, Daniel tercengang. Ini adalah kantor laboratorium Profesor Helsing, kini berubah menjadi istana. Daniel berhasil menemui robot Profesor Helsing yang kini telah menjadi raja. Daniel berhasil membujuk robot Profesor mau datang ke pesta Daniel bersama Daniel. Meski sebelumnya robot Profesor Helsing sempat curiga sebab dalam memori ingatannya ia tak pernah membuat robot Daniel. Untungnya, Daniel bisa berkilah dengan menjawab ia adalah buatan Profesor Helsing sendiri, sehingga paduka raja Profesor Helsing alias robot belum mengetahuinya. Daniel beserta robot Profesor berkendara dengan memakai mobil Daniel keluar kota dan sampai di tempat pesta yang sudah dipersiapkan, yang sudah direncanakan. Pesta pura-pura berlangsung meriah. Namun Daniel belum memberikan kode hingga Daniel meminta untuk menyiapkan kamar untuk robot Profesor istirahat. Sebab saat itu sudah larut dan robot Profesor meminta kamar untuk beristirahat. Disitulah ide Daniel muncul. Ia meminta kamar yang memiliki kunci duplikat tanpa sepengetahuan robot Profesor. Maka tim pemburu yang berpura-pura menjadi pelayan menyiapkan kamar untuk robot Profesor. Kemudian, robot Profesor memasuki kamar dan mengunci kamarnya. Daniel meminta tim untuk menunggu selama 1 jam. Robot Profesor masuk ke dalam kamarnya karena Daniel menduga permintaan robot mengenai kamar istirahat adalah untuk menonaktifkan mesin tubuhnya. Sebab jika mesin bekerja 24 jam, mesin akan aus atau rusak. Dan menunggu 1 jam baru memasuki kamar untuk memastikan. Dan alasan Daniel meminta tim menunggu 1 jam untuk memasuki kamar tersebut adalah untuk memastikan bahwa robot sudah tidak aktif sama sekali. Baru setelah 1 jam, tim dan spesialis IT dan teknologi memasuki kamar dengan kunci duplikat. Mereka mengendap seperti maling yang takut ketahuan. Mereka harus bekerja rapi, sebab meskipun robot sudah tidak aktif, ditakutkan robot memiliki mesin sensor bahaya yang apabila terdeteksi bahaya di sekitar robot, maka robot akan aktif kembali secara otomatis. Tim berada di sisi tempat tidur robot. Ia mulai merusak tempat baterai robot tersebut agar tidak pernah bangun. Kemudian, mengobek bagian kepala, membuka otak robot,
Setelah berhasil mengambil otak atau data robot, tim segera membawa data tersebut ke laboratorium IT untuk mengetahui isi di dalam data tersebut. Ternyata setelah dibuka di laboratorium IT, semua riwayat hidup Profesor Helsing tertulis lengkap. Dan bagaimana Profesor Helsing mengisi otak setiap robot yang ada di kota, baik secara variasi yang terbatas dan universal, tersimpan secara terperinci. Dan dari data tersebut diketahui bahwa kelemahan dari robot buatan Profesor Helsing, mereka para robot-robot akan menonaktifkan dirinya saat jam 9 malam di dalam kamar mereka dan mengunci pintu kamar mereka. Di dalam data tersebut diketahui riwayat lengkap Profesor Helsing yang bernama lengkap Profesor Helsing Alexandra. Dia dilahirkan di Amsterdam, Belanda dari ayah dan ibu yang bercerai saat usianya 10 tahun. Ia lalu ikut ayahnya yang bekerja sebagai seorang dokter dan ibunya yang pengacara menikah lagi dengan pria lain. Ayahnya kemudian memasukkan Profesor Helsing ke sekolah militer saat usianya 17 tahun, dan setelah lulus, Helsing tertarik dengan dunia teknologi terutama robot, sehingga ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan teknologi hingga mendapat gelar profesor dan mendapat pekerjaan di kemiliteran sebagai pengembang teknologi di kemiliteran. Beberapa tahun kemudian, ia menikah dengan kekasihnya Elsa yang kemudian menjadi istrinya. Helsing sangat mencintai istrinya Elsa, namun saat genap 1 tahun menikah, Elsa meninggal karena terserang penyakit genetik dari keluarganya secara mendadak. Hal ini membuat Helsing sangat terpukul dan mengalami depresi yang sangat berlebihan, hingga berpengaruh terhadap reputasinya di tempat kerja. Ia menjadi orang setengah gila hingga keluarganya memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa untuk mengobati depresi beratnya. 2 tahun berada di rumah sakit jiwa, Helsing merasa tertekan dan memutuskan kabur dari rumah sakit jiwa yang bernama Solhusker di Amsterdam. Keterangan dari data yang tersimpan hanya sampai di Solhusker. Demikianlah kisah Daniel, si pembuat patung, dan misteri Profesor Helsing episode kedua. Sedikit misteri Profesor Helsing sudah terungkap, meski belum seluruhnya. Untuk mengetahui cerita selanjutnya, ikuti terus kisah berikutnya. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel, dan kita bertemu di video Usman Top Channel berikutnya.